Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mandalena, pendamping sosial PKH Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan salah satu modul yang terdapat pada pembelajaran Diklat Pencegahan dan Penanganan Stunting. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu modul 8 sesi 14, mendukung keluarga mengakses layanan untuk pencegahan anak stunting. Berikut video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang sudah berhadir. Hari ini kita akan berdiskusi ataupun membahas tentang penanganan dan pencegahan stunting. Jadi pada bulan sebelumnya ibu masih ingat materi kita sebelumnya? Pemetaan kemampuan diri, keluarga dan lingkungan sekitar. Iya Bu, jadi pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang pemetaan kemampuan diri, keluarga dan lingkungan sekitar. Jadi di sini ini adalah peta sumber daya lingkungan yang sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya. Ini dari diskusi kita bersama sudah saya rangkum. Ada Posyandu, Puskesmas, Puskesas, RT/MTSas, Warung, Dinas Sosial, dan keluarga inti. Jadi tentang pencegahan dan penanganan stunting di lingkungan sekitar ibu-ibu nih, kira-kira ada nggak yang anak yang kasus mengalami stunting? Ada. Nggak ada. Alhamdulillah Bu ya kalau nggak ada ya. Tapi biarpun nggak ada kasus stunting di lingkungan sekitar kita akan membahas tentang cara penanganan dan pencegahan stunting. Apabila nanti di kemudian hari terdapat anak yang stunting, baik di lingkungan sekitar kita, di keluarga maupun di masyarakat, jadi kita udah tahu nih, oh ini cara penanganannya seperti ini, pencegahannya seperti ini, ya Bu ya. Jadi keluarga dapat mengoptimalkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi anak, baik itu berupa bantuan PKH, bantuan BPNT. Karena di PKH pun untuk ibu yang hamil ataupun yang punya anak bayi balita itu kan ada bantuannya. Jadi dimanfaatkan ke situ. Optimalkan bantuan sosial ini untuk pemenuhan gizi anak, ya Bu ya. Kemudian terus stimulasi dilakukan oleh orang tua dan keluarga kepada anak. Jadi stimulasi pun dimulai dari masa 1000 hari pertama kehidupan, jadi dari masih janin dalam kandungan. Stimulasi ini sudah harus kita berikan kepada anak untuk pencegahan stunting sampai usia 6 tahun. Kemudian apabila ada anak yang mengalami stunting, keluarga dan masyarakat dapat menghubungi layanan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kira-kira layanan di sekitar kita ini untuk pengaduan anak stunting kira-kira kemana nih? Pertama ke bidan. Ke bidan ya. Posyandu juga kader Posyandu. Terima kasih Ibu Nutaibah. Jadi inilah kita hari ini akan membahas tentang sesi mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Jadi seperti yang Ibu Nutaibah tadi bilang, ketika ada di lingkungan kita, di baik keluarga ataupun di lingkungan masyarakat kita melaporkan ataupun merujuk yang terdekat. Terdekat dulu. Yang terdekat kalau di lingkungan kita seperti Bu Nutaibah bilang ada Posyandu, ada kader Posyandu, ada Bu Bidan. Jadi di sini lembaga-lembaga untuk penanganan stunting termasuk Puskesmas. Alhamdulillah kita di Desa Babanipah juga dekat dengan Puskesmas ya Bu ya. Posyandu seperti tadi yang sudah dibilang. Kemudian ada Puskesmas, ada SDM Kesos. Ini SDM Kesos ada pendamping PKH, jadi ibu bisa melapor ke kami pendamping PKH ataupun TKSK, pendamping BPNT, penyuluh sosial, tenaga sosial yang ada di desa bisa dihubungi ketika ada anak di lingkungan
ketika ada anak yang mengalami stunting di lingkungan ibu-ibu dapat melaporkan kepada petugas-petugas yang ada di sini yang barusan kita bahas. Nah, nanti fungsinya petugas-petugas ini akan membantu ibu-ibu untuk menghubungkan dengan layanan yang dibutuhkan agar anak stunting dapat tertangani. Untuk langkah selanjutnya kita akan membagi dua kelompok, kita akan berdiskusi. Nanti akan saya bagikan cerita, masing-masing kelompok satu cerita tentang kasus anak yang mengalami stunting. Nanti ibu-ibu silakan diskusi sama kelompoknya masing-masing. Kemudian ibu diskusikan, nanti kan ada peran nih. Kita akan bermain peran. Nanti siapa yang memerankan siapa, ya. Kita bagi ya kelompoknya ya, ibu-ibu bisa berhitung ya. Ini hitung 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nanti kelompok yang satu sama yang satu, yang dua sama yang dua ya, ya. Ibu silakan Bu, ibu mulai dari 1. Jadi untuk kelompok 1, pada hari ini Asep genap berumur 3 tahun. Akan tetapi sang ibu melihat tinggi badan Asep tidak seperti anak seusianya. Orang tua Asep sekarang sangat khawatir melihat perkembangan anaknya, tetapi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Asep tinggal di dusun yang sangat terpencil, tidak ada fasilitas kesehatan dan tidak memiliki uang untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Ibu Asep hanya sering bertemu dengan pendamping PKH yang mendatanginya setiap sebulan sekali. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua Asep? Kemudian untuk kelompok 2, Ibu Nur Taibah, Ibu Norma, Ibu Sauda mendapat cerita tentang si Nina. Nah, jadi si Nina sekarang berusia 4 tahun, namun tinggi badan dan berat badannya tidak sesuai dengan anak pada usia 4 tahun. Selama kehamilan Nina, sang ibu memang mengalami kurang darah karena tidak makan makanan bergizi karena ibunya tidak memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi gizi. Nah, sekarang Nina tidak terbiasa makan makanan bergizi dan kondisinya semakin buruk serta sakit-sakitan. Nina sering menjadi bahan olokan teman-temannya. Apa yang harus dilakukan keluarga dan masyarakat melihat kasus tersebut? Nah, jadi ibu yang kelompok 2 berperan tentang kasus Nina, apa yang ibu-ibu lakukan sebagai masyarakat? Silakan ibu-ibu berdiskusi. Yang berperan, orang acting. Jadi kamu sininya kan ikut dari awal udah 5 adik. Jadi terima kasih ibu-ibu yang sudah bermain peran, baik dari kelompok 1, kelompok 2 yang sudah memerankan tentang Asep dan Nina. Jadi dari cerita yang barusan ibu-ibu mainkan, urun-urun entaknya, kira-kira putra yang tanya cok kesimpulan ataupun pelajari dari cerita taknya. Jadi Dino kelompok sa tanggapi cerita kelompok 2, kelompok 2 tanggapi cerita kelompok sa. Jadi pun kelompok saya ya. Terima kasih ibu-ibu, baik dari kelompok 1, kelompok 2. Terima kasih atas tanggapannya. Walaupun anak sudah terkena stunting di atas usia 2 tahun, keluarga tetap dapat mengoptimalkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi serta memberikan stimulasi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Ya, jadi itu cara penanganan dan pencegahan untuk anak stunting. Kemudian jika anak sudah terkena stunting, orang tua perlu membawa anak ke fasilitas kesehatan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar kondisi anak tidak semakin memburuk. Jadi untuk di sekitar kita ini ada peta yang sudah kita tuliskan pada pertemuan kita sebelumnya, jadi bisa Posyandu dan Puskesmas.
ya Bu ya. Kemudian orang tua dan masyarakat dapat mendatangi lembaga-lembaga layanan yang ada di daerah masing-masing atau menghubungi SDM Kesos yang ada di wilayah ibu-ibu untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan, sehingga kasus stunting pada anak tersebut bisa cepat tertangani, ya Bu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, ya, baik sikap maupun dari saya berbicara, mohon dimaafkan, Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek kita pada hari ini tentang modul di pencegahan dan penanganan stunting. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.